menggambarkan gambar-gambar setan ya. Bahkan sekarang menggambarkan salib gitu kan. Salib doang kalau gue di sini salib gitu kan. Ada yang dibalikin gitu kan. Ya itu kan nyambung apa sih? Akidah kita tuh di mana gitu. Orang-orang berpikirnya cuman gambar doang. Bro, ya. Bisa murtad, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu bersama kita, saya Dini GP dan saya VJ3GP di acara Heart of Podcast. Oke, kali ini kita mau ngobrol dengan seseorang. Cluenya apa, Jay? Cluenya dia tukang ketok palu. Tukang ketok palu. Terus agak berisi. Wah, bos. Oke. Bos senang, Oke. sehat gitu. Oke. Oke. Dengan siapa nanti kita ngobrol? Yang pasti dia sosok leader hebat karena dia selalu bilang tim, Teamwork, bukan apa tadi? Gua. One man show. bukan one man show. Oke, tunggu sebentar lagi ya. Slide. Nah, yang sekarang mah Kita ngobrol sama yang spesial dan ada siapa ya? Saya panggil saja saya Mawar. Jadi mungkin kayaknya ini perdana juga ya. perdana. Tampil Tampil di depan kamera. Oke. punya channel YouTube. Enggak, IG juga baru buat lah. You know lah, followersnya berapa. Oke, jadi teman-teman yang sekarang ada bareng kita ini adalah Kang Reza. Kang atau apa ya? Mas Reza, Mister. Bebas. Aden lah kayaknya mah. Aden, Reja. Dan Reza. Dan Reja. Tapi kita harus tahu dulu Dan Reja itu siapa gitu Dan. Iya. Dan Reja, Dan Reja, Dan. Iku mah. Dan Reza. Jadi Doi ini yang punya bukan sih? Dititipin lah. Oke. Wah, Titipan. Oke. Gitulah. Ya, jadi kita sekarang ngobrol dengan orang yang terlibat di Hatef lah intinya. Ya orang yang punya peran penting di Hatef. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Keren juga ya tempatnya. Ya dong, gue. Wah kan, dari situ aja udah jelas kan, dari situ aja udah jelas, dari situ udah jelas. Jadi untuk kalian tahu semua teman-teman, dari satu jawaban barusan aja itu udah jelas siapa gitu ya. Ketika ngomongin tempat, gue. Wih. Reza, kalau kemarin beberapa detik yang lalu lah, berapa menit yang lalu, ada yang datang ke sini ngobrol. Di podcast ini juga keren tempatnya. Ini konsepnya apa industrial ya. Industrial. Nah, kenapa pengen dibikin kayak gini? Padahal dulu nggak kayak gini tempatnya. Itulah pertanyaan. Ambigu. Mau ditanya apa Pak Reza? Iya, biar pamer. Oh, Enggak gitu. Ya kebutuhan lah. Oke. Kan alhamdulillah kita di sini timnya makin banyak, Oke. otomatis butuh ruang yang lebih besar. Itu aja. Tapi ini balik kan orang tuh punya taste, bener nggak? Ya, Taste pribadi, taste anak-anak atau gimana? Atau memang kebawa tren Dengan gitu? abu hitam seperti ini gitu yang belum pada jadi semua sebenarnya gitu ya. Konsep. antara konsep dan duit pas-pasan. Jadi memang konsep industrial ini kan memang lagi tren. Kenapa sih tren? Selain emang konsepnya bagus, Ya. minim budget juga sebenarnya ke situ. Yang penting eye catching ya. Eye catchy. Itu sebenarnya mah. Nah ini yang paling urgent sebenarnya. Kenapa Hatef? Orang tuh pada mungkin ada yang tahu ya sebagian. Kenapa namanya Hatef? Hatef teh apa? Terus apa ya? Awalnya gimana? Kok tiba-tiba milih Hatef gitu nama Hatef? Jadi Hatef itu kita ambil dari salah satu pedang Rasulullah ya. Gitu. Kan pedang Rasulullah ada 9 ya. Salah satunya Hatef itu. Oke, kenapa yang dipilih Hatef sedangkan pedang Rasul ada 9? Ya, eye catchy aja. Eye catchy. Kalau yang nggak lihat modelnya bro. Ear catchy. Ya lebih enak aja lah. Sekarang kan kalau kayak apa ya, Albatar gitu kan, ada Albatar, ada apa lagi? Zulfikar ya. Iya. Zulfikar.
Ya kayaknya Hataf lebih bisa masuk dengan konsep clothing gitu. Hataf. Dan Hataf itu. Hataf tuh clothing ya? Iyalah, Clothing. clothing. Clothing sama apa ya? Sama Baju muslim. brand muslim. Iya sih, baju muslim ada itu beda nggak atau sih? sama nggak sih? Konsep aja kayaknya, cuman konsep aja sih. Konsep dan tema aja Ya enggak kan, sebenarnya sama. kebanyakan kan gini ya Dennis, yang kita lihat clothing itu identik zaman kita SMA kan ya, clothing itu kan benar-benar Mungkin baju. perbedaannya dengan ini. Istilah kaos dakwah. Kaos Oh, dakwah. oke. Sama-sama aja sih sebenarnya sama kadang orang paham istilah clothing, kadang orang menyebutnya kaos dakwah. Intinya sama-sama aja kalau menurut saya ya. Itu. Pantesan ada worldwide-nya ya. Iya. Berarti mendunia nih Hataf ini kan? Iya, harusnya. Harusnya. Harusnya sebisa mungkin lah gitu. Tapi menurut lu ya, something different si Hataf itu apa sih? Something different. Ya tadi dunia bisa ngekspor. Dunia. kan, Den? Oh bisa ngekspor? Ekspor udah. Ekspor dong. Kita Wah. mah. Alhamdulillah. Sombong dong. Alhamdulillah. Serius. Serius, Ekspor kita beneran? udah ekspor ke beberapa negara, Singapura, Melbourne, Malaysia, dan ada beberapa kayak Hong Kong, Taiwan itu kecil-kecil. Tapi kalau yang regulernya, yang emang kita di sana punya reseller resmi ya 3 negara itulah. Nah iya maksud gue itu Jay. Pertanyaannya something difference-nya apa kok sih sampai orang-orang luar juga pada beli gitu. Banyak di sini tuh banyak Pernah nggak maksudnya nanya sama mereka tuh yang beli alasannya gitu ya. kenapa sih lu boleh beli barang gua? Gini, kalau differentnya sih sebenarnya ya nggak ada pada umumnya aja clothing seperti apa sih ya. Mungkin lebih ke konsep si Hataf itu mungkin agak beda ya dengan konsep kaos-kaos dakwah yang lain ya. Nggak sesimpel itu gitu kan, banyak desain-desain kaos dakwah yang lain itu simple gitu kan. Dan kita emang karena kita lahirnya dulu Hataf saya pribadi kan buat Hataf itu 2017 kan. Oke. Sedangkan saya main industri clothing ini dari 2009. Dulu zaman merchandise band, terus pernah bikin clothing lain juga gitu. Dari pengalaman itu mungkin Ya, kalau untuk kenapa sih reseller-reseller kita di luar negeri mau ngambil kita? Nah itu Ini reseller, bukan perorangan. bukan reseller. Itu orang Singapura, asli Singapura. Bukan orang Indonesia stay di Singapura, bukan. Mereka tuh emang asli sana. Dan kita juga ada beberapa tawaran ya, bro. Betul nggak bro? Pamer dikit lah. Bener gak sih? Bener. Kita ada beberapa penawaran di luar negeri, official store. Oke. Iya, seperti itulah. Tapi gitu. bukan hoax ya. Ini Bukan ini hoax. bisa Oh, dipertanggungjawabkan. Ya. pertanggungjawabkan. Mau dilihat emailnya? Boleh. harapan saya sih, saya sangat mendoakan, kami mendoakan banget biar restoran di sana dan biar 3GP bisa foto di sana gitu deh. Amin. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Cuma dagang aja sih. Ada kopi nih. Iya, makanya dari tadi Ini maksudnya ada kopi nih. Ini Hataf ya. Coba ya. Iya, ini kopi kita juga. Ini gula aren ya. gula aren. Oke. Kopi Hataf buat susu cuman gula baju. aren. Ini dijual. Dijual kalau yang beli. Ya, ini kalau orang mau beli nih datang langsung atau kayak gimana cara buat belinya nih? Bisa datang langsung, kalau enggak via apa sih? Gosen apa? Oh. Gosen, Gojek kalau nggak bisa, kalau untuk Jabodetabek bisa pakai salah satu paket Paksel ya kalau nggak salah. Boleh nyebutin, boleh. Bantu promo aja lah. Biar gede Pakselnya. Terus kok bisa sih sampai bikin kopi gitu? Ini Kayaknya melenceng baju juga ya? maksudnya dari apa ya dari core bisnisnya gitu. Iya. Kan lu mah jualan baju ya, bukan jualan kopi gitu. Iya. Jadi memang kan si Hataf tuh lihat sendiri ya, maksudnya tim kita tuh bukan nggak kecil juga gitu kan, ada bisdevnya gitu kan. Nah ini bagian daripada pengembangan bisnisnya sendiri. Karena emang Enak, sumpah enak. bisnis development kita harus jalan juga. Enak. Iya, alhamdulillah. Jangan-jangan yang ngedesain baju sama ngedesain ini sama. Punya Ya. tes. Ya. Jadi memang ada beberapa pengembangan usaha dari Hataf ya. Salah satunya kopi ini. Gitu. Nah, sekarang gue mau nanya masalah konsep. Konsep yang lebih ke
clothingnya sendiri. Nah si Hatef tuh kan pasti ada orang yang mengkurasi ya dari desain apa segala macam. Sampai akhirnya ada benchmark lah dari si Hatefnya sendiri. Itu yang mengkurasinya tuh lu sendiri atau ada sendiri? Iya. Gua sendiri. Nah, ketika tidak sesuai dengan apa yang mau, sedangkan kan kalau bicara desainer, mereka juga punya tes sendiri. Dan kadang desainer tuh nggak bisa di brief dengan keinginan kita. Ya. Cara lu buat ngarahin ke apa yang lu inginkan tuh seperti apa? Biasanya sih gua kasih referensi. Coba nih buat seperti ini, seperti ini. Nanti mereka akan coba buat, nanti coba gua approve untuk lanjut atau tidak ke tahap produksi, kayak gitu aja sebenarnya sih. Itu mereka udah gua sih untuk ngikutin mood gua gitu. Gitu. Nah, referensi sendiri kira-kira lu ngambilnya dari brand-brand, kalau boleh tahu nih brand-brand mana, brand-brand luar kah atau brand-brand yang memang sudah famous kah, atau ya lu inilah selewat lu lihat, oh ini keren nih gue pengen buat. Sebenarnya basicnya kan gue tuh lahir dari band metal dulu kan, buatnya zaman Broken 13. Okay. Terus sempat mungkin banyak yang tahu juga Abigail Clothing. Dulu kan gue yang buat Abigail Clothing. Gitu. Nah, ngasih nama Abigailnya gue, ngasih konsepnya juga gue. Emang moodnya juga mood gue. Jadi si Hataf tuh sebenarnya gue tuh masih suka konsep-konsep kayak gitu, tapi kan nggak mungkin gue aplikasiin si Hataf. Dan gue juga dulu ngelepas Abigail karena emang ngerasa udah ini udah bukan jalan gue lagi gitu. Abigail. Berarti ini Hataf itu lahir karena lu hijrah. Ya bisa jadi sebenarnya sebelum Hataf gue bikin brand muslim juga. Oh gitu. Iya. Lu masih dalam tanda petik lu masih jahil lah gitu. Ya, jadi 2009 bikin Broken 13, 2013 Broken 13 itu fokus di merchandise band kan. 2013 bikin Abigail Clothing. Abigail Clothing itu gambar-gambar setan dan gue nyesel banget pernah buat clothing itu. Dan sekarang penyesalan gue itu adalah kenapa tidak mematikan Abigail Clothing, malah memberikan Abigail Clothing ke orang lain. Ini mau disensor nggak? Disensor nggak? Gak usah disensor. Wah keren. Abigail. Iya, Abigail Clothing sekarang gede tuh. Oke. Itu tuh gue yang buat. Dan penyesalan gue adalah memberikan Abigail itu. Oke. Harusnya dimatiin. Itu nyesel sekarang gambar-gambar salib kebalik coba. Dan gue berlepas diri untuk itu. Oh gini, bentar. Ya inilah setiap orang kan punya penyesalan sendiri-sendirinya. Penyesalan sendiri mungkin kalau kacamata saya sih dengan Abigail seperti itu, apakah ada Hataf ini untuk mengikis salah satu jarahnya itu tadi? Mudah-mudahan itu Hataf itu ada sebar semua orang tuh jadi terenyuh kita ya positifnya gitu atau gimana? Enggak sih, karena kan gini, 2000 waktu masih punya Broken 13, punya Abigail, 2015 tuh mulai pengen memperbaiki diri lah ya, memperbaiki diri, belajar ngaji dan ya banyak hal lah ya. Terus buatlah brand namanya Muslim Limited. Muslim Limited awalnya masih 2015. Tapi itu Muslim Limited itu berbarengan aja, Abigail masih jalan, Broken 13 masih jalan, Muslim Limited masih jalan. Akhirnya 2016 Broken 13 dimatikan. Tidak akan rilis lagi baju band. 2017 Abigail diberikan dan lahirlah Hataf di situ. Lahirlah Hataf itu. Berarti tetap konsep yang lu pakai itu masih ada korelasi dengan yang dulu. Iya, karena gue ngeliat nih desain kaosnya nih. Ini kalau dulu mungkin jurik ya. Iya. Fontnya akar-akar gitu ya. Iya. Author of Horror kalau nggak salah namanya juga tagline-nya juga. Author of Horror gitu. Nah kalau si Abigail sendiri sempet ekspor juga. Dulu lupa udah Malaysia udah. Udah Malaysia udah. Zaman Broken 13 dulu Malaysia. Udah kita punya link Malaysia. Mungkin dari situ. Nih, ini nih biasanya orang punya ketika sudah punya pendirian ya, pasti ada excuse-nya juga. Lu gini lah, ibaratnya gini, nggak munafik ya, sebagian orang ada yang memang
orang tuh butuh duit. Ya. Sedangkan ketika bisnis lu bisa running, bisa melejit, itu kan ada duit tuh di situ. Kalau nggak mau sih, dengan sambil masih tetap ngejalanin si brand Abigail, karena di situ sebenarnya ada duit. Ada, jelas, udah menguntungkan kok. Nah, sejauh mana sih pertanggungjawaban lu gitu? Kalau misalnya kan banyak orang yang nggak ngerti ya, padahal baju doang gitu. Padahal ya kenapa, apa salahnya? Baju kan nutup aurat juga. Ya gimana enggak lah ya. Itu jauh dari kata baik desain-desainnya. Ya. Menggambarkan gambar-gambar setan ya. Bahkan sekarang menggambarkan salib gitu kan. Salib doang logo di sini salib gitu kan. Ada yang dibalikin gitu kan. Ya itu kan nyambung apa sih? Akidah kita tuh di mana gitu. Kita pakai baju salib tuh akidah kita dipertanyakan. Gitu. Ya menurut lu impactnya sejauh mana tuh kalau kita masih running dengan gaya seperti itu? Ini mungkin bisa di-share ke teman-teman ya, terutama teman-teman yang memang customer setia atau ngomong-ngomong customer setia atau ada panggilannya sih? Hah? Apa bro? Belum ada bosku, nanti dibikin giveaway buat. Bikin giveaway deh. Berarti nih teman-teman yang nyimak, ketika nanti teman-teman ada ide buat ngasih panggilan buat teman-teman yang suka belanja di Hatef, boleh di komen kali ya. Yes. Di komen. Dan yang paling bagus mungkin akan dapat kopi. Banyak. Pokoknya nanti ada Pokoknya Pak ada. Oke. ngasih ya. Oke. Tadi apa pertanyaannya lupa? Ya, intinya yang tadi Ya masalah akidah ya, masalah akidah sebenarnya. impact. Impactnya jelas lah. You know juga tahu kan bahasa mana tah? You know juga tahu. Oke. You know juga tahu. Ya tahu kan masalah itu orang berpikirnya cuman gambar doang. Padahal Bro, ya. bisa murtad bro. Urusannya berarti bukan sama orang dengan orang. tapi orang dengan- Bukan, lu pakai gambar salib di sini akidah lu dipertanyakan. Islam juga bisa batal. Ya, wudhu ada batalnya, bener nggak? Islam juga ada batalnya. Hanya dengan menggunakan baju bergambar salib batal keislaman lu. Nah, untuk rambu-rambu sendiri maksudnya gini. Ketika bicara konsepnya Islami ya, Islami, kadang orang udah ada baju Islam itu secara syar'i harus ini begini. Lu ada sempat gesekan atau benturan gak dengan konsep yang lu jalankan sekarang? Ada beberapa. Ada sih, makanya kadang kan desainer kita juga kurang paham, kurang tahu ini boleh atau tidak gitu. Ada yang beberapa saya revisi ada. Oke. Ada beberapa. Tapi masih ada yang saat ini sampai saat ini masih terjual atau gimana sih lu antisipasinya? Lu nge-cut si katalog ini lu nggak keluarin lagi atau gimana? Untuk yang bermasalah dengan konsep syariahnya. Oh enggak, ada beberapa yang emang nggak kita jual dan nggak tahu barangnya sekarang kemana ya. Ya, Bor ya. Sampai ditumpukin dan nggak tahu barang kemana sekarang. Ada yang beberapa nggak dijual. Alasannya itu. Jadi kan emang gua juga nggak semua maksudnya nggak semua harus ngecek kan ya. Oke. Iya. Tapi ketika ada yang lolos, akhirnya gua cut. Ini jangan dijual gitu. Udah jangan dijual. Ada. Oke. Ada beberapa. Dan Jadi mungkin kalau gue garis bawain ya, yang namanya brand apalagi brand dakwah tuh tetap harus punya sikap. ya jelas. Harus ada lu nggak boleh ngelabrak rambu-rambu gitu. Nah itu, adalah beberapa. Nah kalau untuk kru sendiri nih, teman-teman yang di sini, konsep lu menjadi seorang leader di sini tuh apa sih diferensiasinya yang mungkin di brand-brand lain tuh lu nggak lakukan itu gitu. Misalnya kebijakan apa saja. Nah, misalnya pokoknya yang menjadi beda lah ya di tempat yang lain lah ya. Teman-teman di Hatef itu tidak boleh rokok misalnya atau tidak boleh apa sih something different yang lu nggak pernah lakuin di brand-brand lain atau Yang pasti nggak ada? sih di sini wajib sholat ya. Oke. Wajib banget. Saya akan tahzir mereka ketika mereka tidak sholat. Serius, saya akan takfir mereka. Kamu murtad kalau kamu nggak sholat, tinggal sholat dengan sengaja, maka batal keislaman kamu. Sepakat 4 masa belum sepakat loh itu loh. Kalau dilakukan dengan sengaja ya, dilakukan dengan sengaja itu batal keislamannya. Dilakukan dengan sengaja tanpa ada rasa bersalah dan lain-lain. Itu salah satunya. Yang kedua, gue tuh kadang nggak ada batasan sama teman-teman di sini.
Kadang orang-orang tuh nggak tahu gue tuh siapa. Lu suka lihat lah gue kesini pakai sandal cepit, kucel gimana, maksudnya pakai baju jelek gimana. Jadi nggak tahu siapa sih owner Hataf tuh nggak pernah tahu kalau orang Kirain lihat itu juga. tuh. Yang mana yang pakai kupluk itu tuh? Kirain gue. Kadang dia lebih gaya kan, pakai kemeja kan, bener nggak? Nah, tapi gue di sini orangnya kadang nggak bisa ngerem secara, maksudnya gini. Ketika tim desain ngasih ini gimana, gue tuh nggak bisa milih kata-kata jelek, udah aja gitu. Oke, to the point. To the point, orangnya nggak bisa putar-putar, to the point. Kalau kata Pak Giri kan kurang gaul sama orang kelurahan, makanya saya nggak bisa baca kode-kode. Jadi orangnya nggak bisa basa-basi lah, to the point gitu kan. Gitu aja sebenarnya mah. Cuman memang ya nggak deket banget sih sama tim-tim yang lain, bener-bener dekat. Ya berarti bukan nggak slagnya saya bilang saya bos, tapi leader. Iya, ya leader aja. Mengayomi sih. Ya nggak semuanya cara gue bener sih ya, nggak semuanya, banyak salahnya. Gue juga banyak direm sama tim-tim lainnya. Gitu. Itu leader bukan bos. Deh, kalau boleh lu ceritain ketika teman-teman ada yang ngerem lu, itu tuh lu melakukan apa sih? Maksudnya, misalnya lu tiba-tiba kalap, marah, ada yang nenangin. Cerita-cerita kayak gimana sih yang teman-teman sampai berani buat ngerem lu gitu? Sebenarnya gini, kalau masalah ngerem tuh, gue tuh tipikal orang yang emang kadang terlalu berani untuk sesuatu hal gitu. Suatu hal misalnya untuk melakukan ekspansi usaha, karena kan memang di sini ada beberapa usaha juga, bukan Hataf doang sebenarnya kan. Nah, mengeluarkan budget besar untuk, jadi kalau lagi menggebu-gebu kadang nggak mikir, ya udah ada budget hajar. Nah, itu biasanya tim yang suka lebih ke kebijakan. Nah, itu aja kebijakannya yang suka mereka suka ngasih pandangan. Lebih baik jangan lu deh, tahan dulu lah gini-gini. Kayak kan ada beberapa, kayak contoh kemarin ada yang nawarin untuk kerjasama atau jadi investor dan lain-lain. Gue setuju aja. Oke, lempar ke tim. Tapi tim ngasih pertimbangan, lain-lain, ini budget seperti ini. Ya gitu aja sih yang ngeremnya. Teamwork bro. Pokoknya itu masih Super team bukan Superman ya. Nah, seperti Superman itu one man show, super team ya itu tadi. Masih ada yang ngejagain. Gue tuh orang yang gebu-gebu kalau ayo hajar gitu. Tapi yang lain suka udah santai dulu gitu. Keren sih, dan ya pada hakikatnya sebagai makhluk manusia gitu, makhluk sosial itu tadi nggak bisa one man show. Iya, nggak bisa tetap ada yang lah. ingatin walaupun dia misalnya walaupun gue punya nih, tapi kan bentar kita bawa tim. Berarti bisa disimpulkan Hataf tuh maju semakin besar bukan karena lu doang. Oh bukan lah, jelas. Bukan jelas. Yang pertama jelas karena Allah ya, jelas itu mah. Yang kedua ya emang kita punya tim. Kalau gua sendiri mah nggak bisa apa-apa. Oke, Serius. applause buat kalian semua. Hebat Gua semua. serius. Oke, goals deh. Goals next goal lu di tahun ini deh. Kira-kira si Hataf tuh mau seperti apa atau pengen ngejar apa? Yang pertama pengen terus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jujur di sini. Yang pertama itu. Yang kedua Hataf itu pengen bermanfaat untuk orang banyak hal ya, banyak hal. Yang ketiga jujur aja tahun ini saya pengen banget untuk ekspansi di beberapa kota, pembukaan toko kita gitu aja. Amin. Gue diajakin deh. Pastilah. Ini bedanya gini kan, ketika tadi Kang Geri bilangnya kami, ini gua. Lah, gua benar apa? Bukan. Nah, Ini di perbedaan nih. Ini itu perbedaan sama perbedaan gua, kami dan kita. Maksudnya gini, gua kuadrat. Lah. lu tuh pasti dibawa pembukaan kemana? Pak Giri, ngomong ya? Oke? Hah? Butuh waktu? Oke. Pak produser nih mau jalan-jalan nganterin awal itu beras. Kasih bantuan, mana nggak jalan-jalan nih, gimana nih? Yang mana? Ya itu kita mau jalan-jalan ngasih-ngasih. Oh iya, Pak Giri udah lebaran jadi program itu ya? Oke. Jadi gini guys, si Hataf ini besar bukan hanya sekedar tadi ya dari sektor ikhtiar, terus teman-teman di sini juga teamworknya berjalan, tapi karena ya selain doa ya, karena ada kedermawanan juga dari si Brand ini. Lu ada ini nggak sih kayak gue tuh bikin kayak apa
employee of the month atau apapun lah itu gitu. Maksudnya lu ngasih penghargaan buat pegawai terbaik. Pernah nggak sih kayak gitu atau lu subliminal mainin lu ngumpet-ngumpet suatu saat lu manggil si oh itu kelihatan kerjanya baik terus gua kasih sesuatu gitu atau gimana sih? Biasanya lebih ke kalau lagi happy ya lagi happy aja. Itu semua lu kasih atau Ya. Oke. Ya random lah. Enggak, tapi semua sih biasanya rata-rata. Semua masing-masing. Kecuali Pak Geri nggak pernah, dia mah bukan apa-apa, dia mah bukan dikasih, dia mah ngambil ke dompet gua. Dia tuh orang yang berani ngambil ke dompet gua. Gila itu sih kalau Ya karena emang temen deket aja sih dari kecil. Oke. Berapa tim di sini? Berapa ya? Hah? 12 ada 20. Ya nyampe belasan orang. Belasan orang, masih kecil. Tim tadi 12-an kompak deh. Keluar masuk atau ada ya yang inilah yang taruh loyal udah bertahun-tahun di sini. Ya, yang bertahun-tahun ya setengahnya bertahun-tahun, setengahnya bertahun-tahun. 20% orang-orang di sini. Pak Andi lah yang paling senior ya. Wah, mana Pak Andi? Pak Andi di bawah kali. Bisa in-frame? Pak Andi. Pak Andi yang paling tak lama. Seru. Tadi goals udah, konsep udah. Ya. Closing statement apa? Closing statement untuk siapa ini tuh? Untuk teman-teman yang loyal sudah belanja ke Oke. customer lah. Makasih buat teman-teman yang udah setia berbelanja di Hataf gitu ya. Sampai banyak loh ada yang ngetek-ngetek Bang, saya udah punya koleksi sekian sampai ngeliatin itu ngejajarin. Makasih banyak buat support kalian juga. Apalagi ya gue mah nggak bisa ngerangkai kata-kata. Oke. Ada doa. Ada doa semoga kalian dilapangkan rezekinya. Beli lagi ke Hataf, lapangkan lagi rezekinya, beli lagi ke Hataf. Jadi sama-sama lapang. Pembeli lapang, saya lapang. Tim di sini juga lapang. Alhamdulillah. Itu sebenarnya mah. Ya pokoknya mah jaga kesehatan. Ya itu tetap sehat. Jaga protokol naon coba. Stay away from positive people. Stay away from positif. Oke, mungkin kita ketemu nanti next week atau next episode next ya. day atau next episode. Misalkan kita di sini maksudnya di acara ini. Yang pasti kita bakal ngobrol dengan orang-orang yang tadi inspiratif, terus orang-orang yang membawa kita ke arah yang lebih positif dengan cerita-cerita dan experience mereka seperti apa keseruannya. Nanti next episode mau siapa? Nggak tahu gue juga. Yang jelas nanti Pak Produser yang ngurusin. Pak Produser. Oke, bakal ketemu lagi di episode berikutnya dan Masih bersama saya Denny Trijip dan saya VJ 3GP. ini. Dan saya Reza. Udah nggak musim 3GP burem. Ya burem kan 3GP kan beda. Sekarang mah 4G. Udah 5G. 5G mau 5G. Oke. Gua ada satu personel lagi di bawah. Benar, senior banget itu. Iya memang benar. Dia DTI kan produsernya kan. Iya. Satu kejadian lucu tuh sama beliau ntar aja lah. Oke, kan di next episode ya. Oke. Sampai jumpa kembali di Hataf Worldcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.